Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Nuca selaku dosen pengampu dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan hidayahnya. Pada kali ini kami berkesempatan untuk memaparkan hasil proyek kami yaitu FashMe atau Fashion of Me. Pertama-tama perkenalkan, saya Nuruni Serina Salsabila dengan NIM belakang 30 yang berperan sebagai project manager untuk proyek ini. Dan juga Aulia Aradini Putri dengan NIM belakang 20 yang memegang peran strategis sebagai UI UX designer, serta Ayunda Dewi Agustin dengan NIM belakang 40 yang berposisi sebagai AI engineer. Fashme adalah aplikasi AI fashion assistant berbasis mobile yang mengintegrasikan 3 teknologi utama, yaitu analisis proporsi tubuh berbasis AI dengan body scan untuk mengukur dimensi tubuh pengguna. Yang kedua yaitu analisis fitur wajah dengan computer vision untuk rekomendasi style dan tone warna. Yang ketiga yaitu avatar 3D dengan visual try-on yang memvisualisasi realistis pakaian sebelum pembelian. Gap yang kami identifikasi yaitu platform e-commerce fashion memberikan info produk yang lengkap, tetapi tidak memberikan solusi personalisasi berdasarkan karakteristik fisik individual. Fashme hadir dengan solusi menjadi teknologi untuk mengeliminasi ketidakcocokan dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui rekomendasi outfit yang truly personal. Mengingat ini proyek akademik dengan research terbatas, kami menetapkan batasan jelas. Yang pertama yaitu dengan durasi 1 semester atau 16 minggu dengan pendanaan bootstrapping mandiri dengan tim 3 orang. Ini mengharuskan manajemen proyek yang sangat disiplin dan terstruktur. Selanjutnya adalah scope management. Nah, di sini tantangan terbesar dalam proyek teknologi adalah scope creep. Di sini fitur yang terus bertambah tanpa kendali di minggu ke-8, dosen bisa tanya, kenapa tidak ada recommendation engine? Atau user bilang, lebih bagus kalau ada social sharing Instagram. Tanpa boundary yang jelas, tim bekerja tanpa henti mengejar target yang bergeser. Untuk definisi product scope-nya sendiri, yaitu ada MVP, yang dimana di sini adalah minimum viable product dengan 5 fitur inti. Yang pertama, yaitu AI body proportion analysis dengan akurasi kurang dari 90%. Yang kedua, face feature analysis, deteksi karakteristik wajah untuk rekomendasi style, dan 3D avatar visualisasi representasi 3 dimensi dari user virtual try-on simulasi pakaian pada avatar, dan 5 yaitu marketplace integration, koneksi langsung ke Tokopedia atau Shopee untuk transaksi. Setiap fitur telah dipikirkan matang untuk memberikan value kepada pengguna. Kemudian project exclusion-nya sendiri yaitu ada apa? Ada yang tidak termasuk dalam scope. Di sini operasionalnya itu jangka panjang pasca kuliah, hardware khusus 3D scanner, integrasi sistem eksternal di luar marketplace fashion, ML model training from scratch dengan dataset yang besar, full compliant regulasi e-commerce nasional. Dengan batasan ini tidak ada ambiguitas dalam ekspektasi. Selanjutnya yaitu ada WBS. Nah, di sini WBS itu memecahkan proyek menjadi 5 fase utama, yaitu yang pertama ada project initiation, yaitu dia problem identifikasi, stakeholder analysis, dan juga charter approval. Yang kedua, ada project planning, yaitu requirement gathering, WBS schedule, risk planning, dan juga kick off. Yang ketiga, sudah ada project execution, yaitu UI UX design, database, backend API, AI body scanner, AI face analysis, avatar 3D, virtual try-on, marketplace integration, security, dan juga testing. Yang keempat, yaitu ada monitoring control. Di sini tuh progress tracking-nya, change management atau isu resolution-nya, KI audits. Yang terakhir yaitu 1.5 yaitu ada project closeout. Di sini itu what final documentation-nya demolition limit. Setiap board page dilengkapi di WBS dictionary yang merinci deskripsi, deliverable, acceptance kriteria, durasi, resource, dan juga cost. Itu memastikan tidak ada ambiguitas dalam eksekusi. Kemudian ada schedule dan juga cost management. Jadi di sini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya tuh kita masuk ke schedule and cost management plan-nya, di mana itu kita akan memperincikan untuk pekerjaan kita selama 16 minggu tuh gimana aja. Jadi pada minggu pertama sampai ke minggu kedua itu kita menggunakan inisiasi dan juga planning, membuat planningnya. Terus pada minggu ketiga sampai dengan minggu keempat kita di fase requirements dan juga desain mulainya. Terus di minggu kelima sampai di minggu ketujuh melakukan AI model development-nya. Terus di minggu ke-8 sampai di minggu ke-10 kita menggunakan avatar 3D dan juga virtual try-on untuk aplikasi ini. Terus di minggu ke-11 sampai di minggu 13 kita ada marketplace integration, dan di minggu ke-14 sampai di minggu 15 kita ada Q&A dan juga UAT. Di minggu ke-16-nya kita ada final demo dan juga closure. Nah, schedule toleransinya kita tuh kurang lebih di 10%. Jika aktivitasnya terlambat lebih dari 10%, maka wajib escalate ke sponsor dan juga develop connected action-nya. Toleransi ketatnya karena timeline-nya kita 16 minggu, jadi tidak ada start time besarnya. Terus habis itu tools yang kita pakai itu ada Microsoft Project yaitu Jam, terus ada Trello-nya dan ada GitHub, dan juga ada weekly change-nya setiap Jumat pada pukul 2 PM. Terus untuk cost management plan ringkasnya tuh kita budgetnya tuh kita ada di kurang lebih di 45 juta. Terus buat di fixed cost kategorinya tuh ada di fixed cost, dev setup-nya, listen situsnya tuh kita ada di
user lisensi tools dan juga hardware. Terus itu kita alokasikan di 15 juta. Terus di software-nya itu kita alokasikan di 10 juta dengan persentasenya 22%. Terus biaya operasionalnya dan juga development seperti internet, transportasi dan juga kontingensinya di 20 juta. Terus buat di manajemen research ataupun emergency fund-nya ada di 5 jutanya. Itu sebesar 11%. Terus kita tracking 3 matriks, yaitu dia ada di plan value, budget plan per tanggalnya, dan juga ada actual cost-nya yaitu budget aktual dihabiskan, dan ada earned value yaitu nilai pekerjaan selesainya. Dengan key index-nya kita ada CPI 1.0 yaitu on budget, dengan CPI 1 kurang dari 0,8 itu ada critical yaitu red flag atau escalate. Terus habis itu CPI mencapai 1 0,8 sampai 0,9 dia masuk ke yellow flag-nya. Seperti itu. Next itu bakal dilanjutkan sama partner saya. Baik, selanjutnya adalah quality management. Nah, di sini itu dimensi kualitasnya. Yang pertama ada product quality. Apakah aplikasi tersebut itu memenuhi ekspektasi fungsional dan juga non-fungsional? Dua, yaitu ada proses quality. Apakah pengembangan mengikuti best practice dan juga disiplin engineering? Jadi yang pertama itu dia sistemnya tuh stability. Aplikasi crash free untuk 24 jam continue testing. Jadi dia tuh crash rate-nya sama dengan 0%. AI face detection-nya akurasinya kurang dari 90%, tested pada 100% di first face image, dan juga AI body proportion-nya di akurasi kurang dari 88% dengan toleransi 2 cm margin error. Untuk yang keempat ada usability score, yaitu score-nya lebih dari 70 dari minimum 10 beta tester. API respon time-nya lebih dari 3 detik untuk 90% request, dan data security-nya yaitu end-to-end encryption AES-256 dengan 0 critical vulnerabilities. Untuk contoh nyata dari Keycloak-nya sendiri, di tanggal 29 November, kita tuh komponennya AI body scanner. Resultnya tuh sudah sesuai dengan notes akurasi 89,5%, responnya 2,2 detik. Kemudian pada tanggal 3 Desember, yaitu avatar 3D scaling, resultnya tidak sesuai. Ternyata avatar scaling-nya itu tidak sinkron dan kita melakukan remedi sampai 2 hari. Dan di 7 Desember, itu ada backend security, yang dimana dia sesuai tapi minor dengan missing rate limiting dan targetnya di 10 Desember. Itu ngasih kami thread audit lengkap dari semua pengujian, isu, dan juga resolusi. Untuk QA-nya sendiri itu fokus pada proses pengembangan, yang dimana dia udah ada code review mingguan, preview sebelum merge, checklist readability, performance, dan juga security. Kemudian ada requirement validation, ya di sini tuh specs harus approve sebelum coding dimulai. Ada documentation standar, setiap API ku harus documented, setiap modul harus ada inline comment, dan testing strategi unit test, integration test, E2E test dengan target coverage-nya tuh kurang dari 80% critical module. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah human resource dan komunikasi. Jadi di sini tuh tim kami tuh hanya 3 orang. Jadi struktur flat dan juga lean-nya tapi tetap fungsional, tapi kita gunakan R asimetris. Jadi peran A, R, dan juga C-nya di Nurnisra Salsabila dia sebagai project manager, di mana peran A-nya tuh dia sebagai membuat project charter, planning dan juga reporting, risk management, dan juga sponsor komunikasinya. Terus tuh di peran R-nya kita ada progress tracking, schedule monitor, dan juga di plan C-nya tuh ada detach decision-nya. Terus buat peran Aulia sebagai UI UX designer, dia di peran A-nya dia sebagai UI UX quality dan juga desain standar. Di R-nya dia sebagai UI design, UX flow, dan juga UX facilitation, dan juga ada code review front-end-nya. Terus habis itu di peran C-nya dia sebagai back-end arsitektur. Terus sebagai peran Ayunda sendiri dia sebagai development AI-nya, dia tuh di peran A-nya dia sebagai test quality code standarnya. Terus di peran R-nya dia sebagai back-end AI models dan juga avatar 3D, dan juga ada API integration dan juga ada security-nya. Nah, di peran C-nya tuh dia sebagai UX design-nya sebagai feedback. Terus buat skill gap management-nya kami tidak meng-hype eksternal. Cara kami handle skill gap-nya tuh kita self running terarah. Jadi kalau misalnya alokasi time-nya di planning fase-nya tuh, kalau misalnya Ayunda itu dia ambil online course untuk 3D modeling, dan juga untuk Aulia dia punya UX mentor industri, dan juga Ayunda punya AI community connection. Sedangkan time alokasinya kita adjust timeline untuk accommodate learning curve-nya. Terus buat di MVP first-nya itu kita fokus untuk fungsional MVP, di mana estetik dapat ditingkatkan pada nantinya. Terus yang selanjutnya itu ada komunikasi manajemen plan-nya, di mana kita stakeholder-nya ada tim interview, yaitu channelnya ada WhatsApp, Trello, dan juga GitHub. Frekuensinya ada daily ascents, di mana itu setiap hari Senin dan juga Jumat di pukul 2. Kontennya sebagai daily progress, black earth, dan juga
komunikasinya. Terus habis itu di stakeholder dosen pembimbing, itu kita channelnya dari email, Google Meet, dan ataupun langsung tatap muka. Frekuensinya kita mingguan melakukan secara review. Terus buat konteksnya kita project status ataupun metrik SPA ataupun CPE. Terus buat stakeholder yang ketiga ada beta tester atau end users, itu kita menggunakan channel Google Form ataupun feedbacknya melalui WhatsApp. Terus kita menggunakan itu mingguan di minggu ke-14 sampai di minggu ke-16. Terus kita di feedbacknya kita menggunakan tes skenario ataupun feedback collectionnya. Terus yang stakeholder terakhir ada external API providers, yaitu kita menggunakan channelnya email ataupun ticketing sistemnya. Terus habis itu dia di feedbacknya sebagai technical support ataupun issue reporting. Selanjutnya akan priority-nya tuh ada satu yaitu priority 1 masuk ke kategori kritikal. Jadi dia tuh key feature tidak di deliver tepat waktu, yaitu critical security vulnerability itu di 24 jam respon. Jadinya tuh dia bakal direspon selama 24 jam. Terus di yang kedua tuh ada priority. Jadi priority yang kedua tuh artinya tuh dia kategori ke dalam high. Jadi komponen integration issue-nya API performance-nya tuh di 48 jam respon. Priority yang ketiga dia tuh medium. Jadinya dia tuh responnya dia ada di end of week, yaitu resolve internally. Terus yang keempat tuh ada priority 4, itu kategorinya dia masuk ke low, jadinya dia tuh nice to have, minor aesthetic, dia no deadline atau resolve when capacity availability-nya. Jadi setiap isunya tuh bakal dicatat sesuai dengan log ID, deskripsi, priority, dan juga assignment, target, date, dan juga statusnya. Selanjutnya bakal dilanjutkan sama partner saya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang risk management plan. Jadi di project kita itu ada top 3 resiko identify. Yang pertama yaitu delay in AI model read lines. Dengan deskripsinya itu model AI body atau face tidak capai target akurasi tepat waktu. Dengan kontingensinya itu jika week 7 akurasi itu kurang lebih dari 85%, maka opsi kita itu yaitu extend timeline, reduce scope, tapi hanya untuk body scan saja atau menggunakan external AI service. Yang resiko kedua yaitu 3D avatar performance on mid-range device. Dia itu 3D rendering to heavy untuk smartphone mid-range. Jadi mayoritas pengguna Indonesia dengan kontingensinya itu jika masih unacceptable, kita itu akan menggunakan reduce device range atau menggunakan web-based 3D. Yang ketiga yaitu marketplace API integration complexity. Dengan deskripsinya itu API dari Tokopedia, Shopee, atau Mitrans itu berubah, ataupun dokumentasi tidak akurat, ataupun downtime. Dengan kontingensi itu jika masih problem di minggu ke-14, maka kita opsinya itu mengextend timeline, demo mock data, single vendor only, atau remove dari MVP. Dari semua risiko yang dicatat, kita mencatatnya itu di risk register dengan kolom risk ID, description, probability, impact, severity, owner, mitigation, kontingensi, dan status. Lalu karena proyek kita itu mandiri dengan budget limit, maka kita berfokus pada digital service dan API-nya. Dengan strategi yang pertama yaitu cloud hosting, kode repository, project tools, AI models, marketplace API, dan GPU training. Lalu jika ada paid service tanpa free alternatif, yang pertama yaitu cost benefit analyze, collective decision, sponsor approval, dan explore 3 alternatif sebelum decide. Lalu untuk monitoring bulanan untuk service yang digunakan, yang pertama yaitu uptime tracking dengan service down atau unpayable. Lalu ada response time dengan apakah API-nya let's see. Lalu untuk documentation quality-nya apakah clear dan complete, dan untuk support quality-nya itu bagaimana responnya. Lalu selanjutnya yaitu selanjutnya adalah stakeholder management. Nah, di sini itu dia ada kuadran 1 yaitu high power dan atau high interest ya. Jadi dia itu formal statusnya itu reportnya 2 kali per minggu, invite optional attendance-nya itu menggunakan team meeting dengan prototype demo di minggu 12. Kuadran 2-nya yaitu dia invite final demo atau presentasi dengan include in closure report, dan kuadran 3-nya dia ada di invite 10 sampai 15 beta tester minggu di minggu 14 sampai dengan 15 dengan weekly feedback meeting dan juga showcase progress via demo video. Dan di kuadran 4-nya yaitu dia di low power, jadi dia tuh monitor API update, set up downtime alert, dan juga maintain support channel. Untuk overall engagement plan-nya sendiri, dia tuh monthly stakeholder newsletter, jadi dia tuh quarterly business review juga, dengan final showcase event dan juga post project feedback survey. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan laporan terakhir manajemen proyek FreshMe secara komprehensif itu, kita sudah mengerjakan scope management, schedule management di week 16, terus habis itu kita juga udah melakukan cost management, quality management, dan juga human resource management, dan kita juga udah melakukan komunikasi dan juga risk management. Terus kita juga sudah melakukan pro-assessment dan juga stakeholder manajemennya. Ya, dengan perencanaan detail ini, risk management proaktif, komunikasi terstruktur, dan juga komunikasi kualitas, kami sangat optimis menyelesaikan MVP FreshMe tepat waktu di akhir semester dengan kualitas yang memenuhi struktur standar kelulusan. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke Figma-nya kita ke UI UX.
Jadi pada UI UX-nya sendiri yang halaman pertama itu sudah ada email dan juga password jika sudah memiliki akun. Tapi kalau misalnya tidak memiliki akun, Kakaknya bisa pencet yang create akunnya ini ya. Nah, di sini kita bisa membuat dengan namanya siapa, kemudian bisa untuk emailnya, dan kemudian bisa dibuat passwordnya ya, seperti ini. Jika sudah, langsung di continue aja, kemudian kita bisa menampilkan lokasi yang ditinggali atau domisili. Dan ini bisa menginputin seperti ini. Untuk weight-nya sendiri juga bisa diikutin sesuai dengan proporsi tubuh masing-masing. Jika sudah, kita bisa upload foto dan juga select your style. Saya ingin yang Korean style nih. Nah, langsung aja kita ke generate my avatar. Jika proses seperti itu akan menampilkan seperti ini. Jadi dia sudah ada tampilan-tampilan apa ini home yang mau dibeli. Dia juga udah ada kategorinya, sudah ada dress, sudah ada top, sudah ada pen, sudah ada shoes, dan juga ada aksesoris. Jadi dia akan mengelompokkan per kategori seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu ketika kita ingin membeli satu barang ataupun pakaian, kita bisa mengeklik pakaiannya dengan harga 450.000. Lalu kita juga bisa memilih size-nya. Di sini saya akan memilih size S. Nah, setelah itu kita bisa ke arah add to cart. Nah, ketika kita sudah mengarah ke add to cart, maka di sini akan diberikan pilihan shippingnya. Saya mau memilih JNT Express. Nah, setelah itu kita bisa melihat totalnya itu dari 450.000 ditambah dengan ongkirnya 18.000 yaitu 468.000. Nah, setelah itu kita continue to payment. Di sini juga ada beberapa payment, ada di e-wallet, bank transfer ataupun QRIS. Di sini saya ingin memilih ShopeePay. Nah, lalu setelah itu kita pay now. Nah, di sini muncul pembayaran berhasil, dan ini juga ada kembali ke beranda ataupun lacak pesanan. Di sini kita bisa melacak pesanan kita yang sudah kita beli. Nah, ketika ini contoh ketika pesanan kita sudah datang, maka UI UX-nya itu akan seperti ini. Nah, di sini juga ada tracking history, sudah seperti merchant-merchant lainnya, e-commerce lainnya, ada deliver, out for delivery, dan lain-lain. Nah, ketika sudah selesai, maka kita bisa confirm delivery dan review. Nah, di sini kita bisa mereview secara langsung apakah produknya itu bagus ataupun butuh evaluasi. Jika bagus, maka rate-nya kita bisa kasih 5 dan mungkin bisa kasih komen ataupun review. Setelah itu kita juga bisa upload real fotonya. Nah, setelah itu kita bisa submit review. Nah, ketika kita sudah submit review, maka akan diarahkan ke homepage-nya. Kita bisa berbelanja kembali. Seperti itu. Mengingat dengan adanya resiko di suatu manajemen planning ya, ketika kita membuat manajemen planning, tentunya kita sudah akan memiliki resikonya. Di kelompok kami itu resikonya sendiri pada try on avatarnya, kami masih dikurang untuk mengembangkan sebuah fitur 3 dimensi di seperti menunya untuk memasangkan dan juga memberi try on. Jadi kita kendalanya ada di situ Ibu, seperti itu. Tapi hal ini tuh akan kami kembangkan lebih lanjut sesuai dengan budget-budget yang mungkin akan diperbarui. Karena dari budget awal kita sudah mematokkan di 45 juta. Nah, di situ kami mungkin bisa evaluasi kembali. Dan itu termasuk dalam di resiko manajemen plan. Sekian presentasi dari demo presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya dulu kamu.